Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa curahkan rahmatnya kepada kita, sehingga berkat rahmatnya kita bisa merasakan banyak sekali nikmat-nikmat utama, di antaranya nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat di atas tauhid, nikmat di atas sunnah, nikmat sehat, nikmat diberi keturunan, nikmat dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal, dan nikmat yang lain yang harus kita jaga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala adalah kunci kebahagiaan hati. Kunci kebahagiaan hati dan keberkahan hidup. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bisa terrealisasi dengan tauhid dan sunnah. Seorang yang belum memurnikan ibadah hanya kepada Allah, seorang muslim yang belum berusaha mengikhlaskan amal hanya karena Allah, dan belum konsisten mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia dianggap belum bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, tauhid, ikhlas dan sunnah adalah kebutuhan hati. Jangan pernah kita berpaling dari kebutuhan hati tersebut. Hati butuh amal. Fungsi hati adalah mencintai Allah. Mencintai Allah Jalla wa Ala. Kebahagiaan itu identik dengan kesucian hati. Hati yang suci adalah hati yang selalu dipenuhi kebutuhannya dengan kebutuhan amal. Amal yang memenuhi kebutuhan hati dan mensucikannya adalah amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Oleh karenanya para ulama mengatakan dua tersebut merupakan dua rukun syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Tauhid adalah representasi daripada la ilaha illallah. Berittiba kepada sunnah Nabi SAW merupakan representasi daripada Muhammad Rasulullah. Mengikuti Rasul SAW ujungnya bukan untuk beribadah kepadanya, beribadah kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Nabi SAW merupakan satu-satunya jalan menuju kesempurnaan tauhid. Semakin kita berkomitmen dan berkonsisten mengikuti sunnah Nabi SAW, maka Allah Jalla wa Ala akan menyempurnakan dan mengokohkan tauhid dan ikhlas kita kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi jalan menuju tauhid dan ikhlas hanya sunnah. Oleh karenanya, kalau kita ingin bersyukur pada Allah Jalla wa Ala, meraih kebahagiaan dan keberkahan hidup, maka jalannya adalah mengikuti tuntunan dan sunnah Nabi SAW. Tidak bisa kita memisahkan antara tauhid, ikhlas, dan sunnah. Makanya kita lihat mengapa ikhlas kita lemah, mengapa tauhid kita rapuh, karena kehidupan kita sehari-hari jauh dari tuntunan Nabi SAW. Yang paling mempengaruhi tauhid kita, yang paling memporak-porandakan ikhlas kita dalam setiap amal,
adalah salat. Tuntunan Nabi alaihissalam diasosiasikan dengan salat. Salat sebagai bukti bahwa kita mengikuti Nabi SAW. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menjadikan salat sebagai kunci kebaikan amal. Allah Ta'ala berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayat yang mulia tersebut menunjukkan bahwa salat merupakan kunci kebaikan akhlak dan amal. Oleh karenanya para jemaah sekalian, yang harus kita lakukan dalam rangka membuktikan konsistensi kita dan komitmen kita mengikuti sunnah adalah dengan menghadirkan salat yang sesuai dengan salat Rasulullah SAW. Apalagi salat adalah bukti terbesar, bukti terkuat syukur seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Sungguhnya kami telah anugerahkan kepadamu nikmat yang begitu banyak, maka bersyukurlah dengan menunaikan salat. Kita tahu para jemaah, salat yang membuktikan syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang menuntun kita kepada tauhid dan ikhlas, adalah salat yang khusyuk. Oleh karena Allah Jalla wa'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat, yang lalai dalam salatnya. Lalai dalam salatnya di antara maknanya adalah mengerjakan salat tapi tidak dengan hati, yaitu tanpa khusyuk. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di majelis yang berkah ini insyaallah taala, di majelis sahabat teladan, kita kembali melanjutkan kajian kita membahas hadis arba'in, hadis yang menuntun kita kepada perbaikan agama, baik secara akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Itulah tujuan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengumpulkan sekitar 40 hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau membawakan hadis yang berbicara tentang kehormatan seorang muslim. Kita bacakan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan, yaitu oleh Allah, untuk menindak manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah dan bahwasannya Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan jika mereka melaksanakan semua itu, maka darah dan harta mereka menjadi terjaga, kecuali dengan alasan
yang ditetapkan oleh Islam. Perhitungannya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawaban dan perhitungannya kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi banyak sekali faedah, manfaat ilmu dengan kita mengurai dan menjelaskan hadis ini. Pertama, kita bahas sosok Abdullah bin Umar. Para jemaah sekalian, kita ketika membahas sosok Abdullah bin Umar, maka kita membahas tentang definisi sunnah. Apa itu pengertian sunnah? Sunnah, sebagaimana disebutkan para ulama, segala yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks ibadah berdasarkan kesepakatan dan ijma' sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kriteria ini harus ada pada definisi sunnah. Yang pertama, berasal dari Nabi. Yang bukan berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikatakan sunnah. Misal, berasal dari sahabat disebut dengan athar. Demikian pula berasal dari tabi'in. Syarat untuk sesuatu menjadi sunnah harus berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang kita ikuti. Perintah Allah adalah mengikuti sunnah. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain itu hanya sekedar penguat. Bisa kita ikuti, bisa tidak. Selain sunnah, sekedar penguat konsistensi kita terhadap sunnah. Tapi tidak wajib kita mengikuti apa yang berasal dari sahabat. Selama apa yang berasal dari sahabat Rasulullah tidak berdasarkan kesepakatan. Nah, ini kriteria yang ketiga. Kriteria yang kedua, setelah harus berasal dari Nabi, berasal dari Nabi berarti yang berlaku pada zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena segala sesuatu pasti akan dipantau langsung oleh Allah Jalla wa'ala. Karena pada saat Nabi masih hidup, semuanya ya dipantau langsung dari langit. Karena pada saat itu wahyu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kriteria yang kedua, dalam konteks ibadah. Maka lemah pendapat ulama yang mengatakan yang berasal dari Nabi tapi tidak dalam konteks ibadah. Karena tidak semua yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan sunnah. Misal Nabi alaihissalam memakai sorban. Apakah Nabi memakai sorban dalam konteks ibadah atau menyesuaikan pakaian masyarakat Arab pada saat itu? Nabi alaihissalam berambut panjang. Apakah berambut panjang itu sunnah? Apakah Nabi berambut panjang menyesuaikan penampilan orang-orang Arab pada saat itu atau dalam rangka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala? Harus diketahui motifnya. Dipastikan motifnya. Kalau motifnya adalah Nabi alaihissalam berambut panjang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka berambut panjang menjadi sunnah. Karena beliau melakukannya dalam konteks ibadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Tetapi kalau beliau berambut panjang bukan karena dalam rangka beribadah, tapi menyesuaikan
penampilan bangsa Arab pada saat itu, maka berambut panjang bukan sunnah. Dan demikian seterusnya. Jadi tidak semua yang berasal dari Nabi termasuk petunjuk. Makanya para ulama ketika mengatakan definisi petunjuk Nabi yang wajib kita ikuti adalah yang berasal dari Nabi dalam konteks ibadah. Yang ketiga, ijma sahabat. Karena pendapat pribadi sahabat tidak dikatakan sunnah selama ada yang menyelisihinya. Hal ini terkait dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang sangat terkenal ya dengan kuatnya konsistensi beliau, ya, beliau sangat berpegang teguh dengan tuntunan Nabi sampai dianggap berlebihan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Apa contohnya? Beliau itu begitu mengikuti Nabi alaihissalam sampai beliau mengikuti jejak kaki Nabi alaihissalam. Di mana Nabi pergi, kemana Nabi pergi, maka bukan hanya beliau ke tempat itu, bahkan jejak kakinya Nabi diikuti. Di mana jejak kaki kanan beliau diletakkan kaki kanan beliau. Di mana jejak kaki kiri Nabi, disitulah beliau meletakkan kaki kiri. Di mana tempat Nabi beliau pernah sholat di tempat itu, maka beliau sholat di tempat itu. Dan cara Abdullah bin Umar mengikuti Nabi dikritisi oleh banyak para sahabat Rasulullah. Karena cara mengikuti Nabi dengan cara seperti itu tidak disetujui oleh banyak sahabat. Jadi kalau kita melakukan misalnya melakukan tapak tilas misalnya ke Gua Hira, bagaimana Nabi alaihissalam bersembunyi di Gua Hira, bertahanus misalnya, ya. Lalu kita naik gunung ke Jabal Nur, lalu kita berada di situ. Kita sholat sebagaimana Nabi dulu mendekatkan diri kepada Allah, mengucilkan diri dengan beribadah. Kalau kita naik gunung lalu ke Gua Hira, dibela-belain naik ke sana karena ingin mengikuti Nabi, maka itu keliru. Karena Nabi alaihissalam naik gunung, masuk ke dalam goa, bersembunyi dalam goa, beribadah kepada Allah dalam Gua Hira, bukan dalam konteks ibadah kepada Allah Jalla. Demikian pula ketika ke Jabal Thur, bersembunyi di Jabal Thur ketika hijrah ke Madinah, bersembunyi di gua tersebut beberapa hari, melindungi diri, menyelamatkan diri kejaran orang-orang musyrik. Kalau kita naik gunung, melakukan tapak tilas misalnya, kemudian di sana kita bersembunyi, kemudian kita sholat di sana sebagaimana Nabi alaihissalam juga sholat di sana, maka ini adalah sebuah kekeliruan kalau kita memahami bahwa apa yang telah dilakukan Nabi alaihissalam, naik gunung kemudian berada di goa, kemudian sholat di sana, kita pahami sebagai sunnah. Ini adalah sebuah kekeliruan. Karena Nabi melakukan semua itu bukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang diikuti oleh umatnya adalah yang berasal dari beliau. Ucapan, perbuatan, akidah, muamalah, akhlak. Dalam konteks ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita mengikuti Nabi agar kita lebih beribadah kepada Allah. Karena kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita semakin bertauhid kepada Allah. Jadi kita mengikuti Rasulullah, ujungnya bukan beliau. Itulah tidak heran kalau akhirnya banyak umat Nabi yang terjerumus kepada syirik. Karena hal-hal pertama, ya, yang
berasal dari Nabi, tapi tidak dalam konteks ibadah. Begitu ya menggebu-gebu, begitu ya semangatnya kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dengan asumsi bahwa hal itu adalah sunnah. Hal itu adalah sunnah. Kita bela mendatangi tempat kelahiran Nabi. Kita datangi tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Nabi alaihissalam dalam rangka ingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semua itu, kalaupun pernah dilakukan oleh Nabi alaihissalam, Nabi melakukannya bukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini adalah termasuk hulu sikap berlebihan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sikap berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melampaui perintah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi hanya ingin dimuliakan karena beliau Rasul, sehingga kita mengikuti wahyu yang beliau emban. Tapi justru kita memuliakan dan mengagungkan Rasul melampaui kedudukan beliau sebagai seorang hamba. Seolah-olah Nabi itu Tuhan. Sampai dinisbatkan kepada beliau hal-hal yang khusus bagi Allah Jalla wa'ala. Diklaim Nabi mengetahui perkara gaib, sebagaimana diyakini orang-orang sufi. Di mana orang sufi membuat sebuah syair, beliau mengatakan, inna min judika dunya wa dharratuha, inna min judika dunya wa dharratuha, wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Bukti kedermawananmu adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bumi dan langit ini tercipta berkat kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah keyakinan yang batil dari orang-orang sufi. Lalu mereka berkata dan meyakini, wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Di antara ilmumu yang sempurna adalah engkau mengetahui perkara yang gaib. Segala apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz, engkau mengetahuinya. Ini batil, jamaah. Bagaimana mereka meyakini Nabi alaihissalam dapat mengambil dosa? Mereka membuat sebuah syair yang selalu dilantunkan, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mawa. Orang-orang sufi meyakini bahwa Nabi dapat mengampuni dosa. Waghfir lana ma mawa, ampuni dosa-dosa kami yang lalu. Bagaimana sikap berlebihan terhadap Nabi alaihissalam yang tidak pernah beliau contohkan. Ini juga membuat kita berpaling dari tauhid. Jadi pahami sunnah dengan baik. Tiga kriteria dasar sunnah. Yang pertama, berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam konteks ibadah. Yang ketiga, berdasarkan ijma' para ulama, para sahabat. Kalau tiga ini tidak ada, maka tidak dikatakan sunnah. Kemudian, Abdullah bin Umar yang kita singgung, salah seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hadis yang beliau bawakan diantaranya adalah hadis ini, hadis tentang kehormatan seorang Muslim. Dikatakan umirtu, saya diperintahkan, yaitu memerintahkan adalah Allah Jalla wa'ala. Perintah yang bersifat mutlak, yang tidak boleh dibantah, yang tidak boleh tolak, adalah perintah Allah dan Rasulnya. Karena keduanya adalah wahyu. Perintah Allah Jalla wa'ala berdasarkan wahyu. Perintah Rasulullah SAW juga berdasarkan wahyu. Kalau perintah Nabi berdasarkan wahyu.
Kalau perintah Nabi SAW tidak berdasarkan wahyu, maka tidak wajib. Dalilnya adalah kisah Barirah, di mana Barirah adalah budak Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada saat beliau menjadi budak, beliau punya suami, sama-sama budak. Lalu Aisyah memerdekakan Barirah. Dalam hukum Islam, budak itu kalau dia dibebaskan salah satunya, maka gugurlah akad nikah. Ya, karena statusnya sudah berbeda. Yang satu budak, yang satu seorang hamba yang merdeka. Maka Barirah dalam hal ini memilih tidak melanjutkan akad, ya, tidak mempertahankan rumah tangga dengan suaminya yang masih budak. Lalu suaminya radhiyallahu an menangis karena dia sangat sayang terhadap istrinya. Dan mereka kedua-duanya dekat dengan Rasulullah SAW. Dan suaminya belum ada yang memerdekakannya. Kemudian suaminya memohon betul kepada Rasulullah SAW untuk bisa membujuk Barirah agar tidak membatalkan, ya, agar tetap mempertahankan rumah tangga walaupun beda status. Karena budak itu kalau dia bebas memilih melanjutkan atau dibatalkan atau dia berpisah, ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW melihat suaminya yang begitu memohon, memelas agar membujuk Barirah untuk mempertahankan rumah tangga. Akhirnya Rasulullah SAW memanggil Barirah. Dia mengatakan, ya Barirah, saya sebagai Rasulullah meminta kamu untuk mempertahankan rumah tanggamu. Kata Barirah, ya Rasulullah, ini permintaanmu berdasarkan wahyu atau berdasarkan permintaan pribadi? Lalu kata Rasulullah, ini permintaan pribadi saya. Lalu kata Barirah, ya Rasulullah, kalau ini permintaan pribadi, saya tidak mungkin mentaati, karena saya tidak ingin mempertahankan. Tapi kalau apa yang engkau sampaikan adalah perintah berdasarkan wahyu, saya siap melaksanakan. Dan Nabi menegaskan, ini bukan perintah berdasarkan wahyu, tapi inisiatif pribadi saya. Maka Barirah mengatakan, kalau gitu saya tetap ingin berpisah. Jadi kita harus pisahkan yang berasal dari Nabi alaihissalam berdasarkan wahyu atau berdasarkan permintaan dari Nabi SAW pribadi. Dan itu di zaman Nabi yang bisa kita ketahui. Tapi kalau di zaman kita, semua perintah Nabi berarti dia adalah berdasarkan wahyu. Perintah yang bersifat mutlak, yang tidak boleh dibantah, yang tidak boleh ditolak, adalah perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menindak manusia. Bedakan antara qital, menindak, muqatalah itu artinya saling berperang dengan membunuh. Ya. Jadi melakukan tindakan. Jadi muqatalah itu artinya melakukan tindakan hukum. Itu maknanya. Bisa jadi tindakan hukum ini sampai menghilangkan nyawa, bisa jadi. Tapi tidak selalu melakukan tindakan hukum, yaitu dengan menghilangkan nyawa, tergantung kesalahannya. Kalau makar misalnya, bisa jadi diperangi, maknanya perang. Ya, misalnya menindak orang yang melakukan pelecehan misalnya, bisa jadi dicambuk. Itu jadi muqatal itu artinya bertindak. Dalilnya bahwa arti muqatal artinya bertindak adalah di mana Nabi alaihissalam mengatakan, jika salah seorang di antara kalian salat, maka letakkan sutrah. Perhatikan, kata muqatal artinya bertindak, bukan artinya membunuh. Karena qatal artinya membunuh, tapi muqatala, qatala yuqatilu, muqatala artinya bertindak. Di mana Nabi alaihissalam dalam hadis itu beliau berkata, jika salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah meletakkan sutrah. Karena dengan kita meletakkan sutrah, kita bisa bertindak ketika ada orang yang akan melewati di hadapan kita. Apa kata Nabi SAW? Fa'in ahadum idza marra, apabila ada seorang hendak melewati di hadapan kita ketika kita sedang salat, maka halangilah. Maka halaulah. Lalu apa kata Nabi SAW? Kalau sekali dua kali sudah dihalau, tapi tetap dia ngotot ingin melewati, ya, ingin lewat di hadapan kita sementara kita sedang salat, faqatilu, kata Nabi, maka tindaklah. Artinya apa? Ditahan dengan keras, bukan dibunuh.
Jadi qala di sini artinya menindak. Ya, bersifat umum. Kapan kita pertama makna muqatalah bisa artinya diperangi. Kapan seorang tidak boleh diperangi atau tidak boleh dibunuh ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi yang mengharamkan darahnya itu la ilaha illallah. Sampai di sini. Ya, sampai di sini. Jadi yang membuat darahnya haram, hartanya haram adalah la ilaha illallah. Ucapannya yaitu la ilaha illallah. Hadis itu berdasarkan hadis, ya, hadis Usama. Berdasarkan hadis Usama, di mana ya apa namanya? Ada seorang musyrik yang melarikan diri. Melarikan diri dalam hadis Bukhari Muslim, dilihat di hadis Bukhari Muslim kisah tersebut. Di mana ada seorang musyrik lari dia. Berlari menyelamatkan diri, kemudian dikejar oleh Usama. Pada saat dia tertangkap dan terpojok dan Usama hendak membunuhnya, lalu orang musyrik itu berkata la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, atau dalam riwayat dia mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Usama tidak mempedulikan ucapannya. Dia angkat pedangnya lalu dia tebas lehernya. Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi diceritakan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah marah. Rasulullah SAW marah, beliau berkata, aqataltahu ba'da maqal la ilaha illallah. Apakah kamu bisa membunuh, menghilangkan nyawa seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Lalu Usama berargumen, ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudha. Ya Rasulullah, dia itu mengucapkannya karena terpaksa, supaya dia tidak mati. Ingin selamat saja ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi mengulangi pertanyaannya, aqataltahu ba'da maqala la ilallah. Apakah kamu menghilangkan nyawanya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qala Usama fama zal yukarriruha alayhi hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yawm. Nabi berulang-ulang mengatakan, kok bisa kamu menghilangkan nyawa orang yang mengucapkan la ilallah? Kok bisa kamu menghilangkan nyawa orang yang mengucapkan la ilallah? Kok bisa ya Usama? Kok bisa kamu tega-teganya menghilangkan nyawa orang yang mengucapkan la ilallah? Apa kata Usama? Nabi berulang-ulang mengucapkan itu sampai saya berkeinginan, ya, saat itu seandainya saya masih mu'alaf, baru masuk Islam, jadi saya tidak disalahkan dengan tindakan saya. Artinya beliau merasa bersalah. Hadis Usama ini menunjukkan bahwa manusia tidak boleh dihilangkan nyawanya. Seorang manusia menjadi haram darah dan hartanya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Yang mengucapkan berarti yang awalnya kafir. Sementara mereka yang muslim dari kecil, dari sejak lahir, maka berlaku sama. Lalu Nabi SAW berkata, wa anna Muhammad Rasulullah. Nah, aku diperintah oleh Allah untuk tidak boleh menghilangkan nyawa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya, orang yang mengucapkan Allah, apakah dia muslim yang baik atau muslim munafik, pokoknya ini pelajaran para jamaah sekalian, kata ulama, kita tidak boleh mempertanyakan motif dan niat dia mengucapkan atau bersyahadat la ilallah. Siapapun yang hendak bersyahadat la ilallah, apapun niatnya, maka kita anggap dia seorang yang hendak masuk Islam. Dan kalau dia sudah mengucapkan la ilallah, maka dia muslim. Dalilnya hadis Abdullah bin Umar ini. Jadi kita tidak perlu bertanya, apa motif Anda bersyahadat la ilallah? Apakah karena hanya ingin nikah? Atau karena ingin mendapatkan perlindungan? Atau karena ini dan itu? Tidak boleh.
kita seorang manusia hanya mengacu kepada hukum yang terlihat. Apa yang terlihat bahwa dia ingin masuk Islam, maka kita pun harus menerimanya. Kita harus memperlakukan dia setelah dia mengucapkan la ilallah sebagai seorang muslim, dan dia memiliki hak-hak sebagai seorang muslim setelah mengucapkan la ilallah, apapun motif dan niatnya. Namun para jemaah, yang berikutnya adalah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi alaihissalam, aku diperintahkan oleh Allah untuk bertindak. Untuk bertindak terhadap siapapun yang tidak konsisten terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi dihukum mati, ya, sebagaimana di zaman tabi'in ada seorang tokoh sesat disembelih, digorok lehernya oleh seorang khalifah, ya, yaitu Ja'ad bin Dirham, karena dia mengingkari bahwa banyak hal, dia memiliki aliran keyakinan-keyakinan yang sesat, sampai akhirnya seorang khalifah mengumumkan di hadapan kaum muslimin di hari raya, dia mengatakan, sebagaimana hari ini adalah hari raya kurban, maka hari ini saya ingin berkurban dengan Ja'ad bin Dirham, karena dia telah meyakini bahwa Allah tidak mengangkat Ibrahim sebagai khalil, dan Allah tidak pernah mengajak bicara Musa, kama annahu qal lam yattakhidillahu Ibrahim khalila wa la yukallimullahu Musa taklima. Dan dia meyakini bahwa Allah tidak mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalil dan tidak pernah mengajak bicara Musa. Maka dengan keyakinan-keyakinan itu saya bertekad, berniat untuk menyembelih pada hari kurban hari ini. Orang lain menyembelih kurban, hewan kurban, saya menyembelih Ja'ad bin Dirham. Dibunuh, dihukum mati. Tindak ini bisa dihukum mati, bisa diperangi. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu, hadisnya misalnya, contoh yang lain. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Apakah orang yang tidak mau bayar zakat kafir? Tidak. Di antara khilaf para ulama, orang yang tidak bayar zakat, orang yang tidak sholat, orang yang tidak haji, orang yang tidak puasa Ramadan, yang sahih, bahkan empat-empatnya pun tidak kafir kalau empat hal tadi ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Yang berdasarkan ijma para ulama, kalau ada orang tidak lagi jelas meninggalkan la ilaha illallah, meninggalkan, mengabaikan konsistensi komitmennya terhadap la ilallah Muhammad Rasulullah. Dia menganggap tidak penting tauhid, tidak penting mengikuti Rasulullah SAW, maka dia batil. Islamnya gugur para jemaah. Tapi kalau ada orang tidak salat, ada orang tidak zakat, ada orang tidak puasa, ada orang tidak haji, yang sahih dia tidak kafir. Kapan menjadi kafir? Ketika orang itu menolak, mengingkari kewajiban salat, zakat, puasa, haji. Kalau empat perkara ini diingkari kewajibannya, maka dia kafir. Beda antara mengingkari kewajibannya dengan tidak mengerjakannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Yang dilakukan oleh Abu Bakar, ya, di mana beliau pada saat baru dikukuhkan sebagai khalifah, beliau menghadapi banyak sekali persoalan. Di antara persoalan yang beliau hadapi adalah banyak bangsa Arab, kabilah Arab pada saat itu yang tidak mau bayar zakat. Karena mereka termakan oleh syubhat, di mana mereka berasumsi bahwa zakat itu hanya wajib di masa hidup Rasulullah SAW. Ketika Nabi sudah wafat, maka tidak lagi wajib zakat, dan mereka tidak membayar zakat. Mereka tidak mengingkari kewajiban zakat. Mereka yakin zakat itu wajib. Tapi kewajibannya hanya berlaku di saat Nabi masih hidup. Apa yang Abu Bakar katakan? Ya, yang beliau katakan adalah
La uqatilanna man farraqa baina sholati was zakat. Saya akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Jadi yang Abu Bakar perangi bukan orang yang murtad. Murtad itu sudah pasti, kan halal darahnya. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak bayar zakat? Kenapa diperangi? Karena mereka tidak konsisten dengan ajaran Nabi. Mereka tidak mau bayar zakat. Itu masalahnya. Sholat itu ajaran Nabi utama. Zakat ajaran Nabi yang utama. Puasa Ramadan ajaran Nabi yang utama. Lebih utama daripada ajaran Nabi yang lain. Kalau ini gugur, maka yang lain akan lebih gugur. 4 ini adalah rukun Islam yang wajib dijaga. Sholat, zakat, puasa, haji. Siapa yang dibiarkan ketika tidak melakukan, tidak mengerjakannya, maka harus ditindak. Makanya Nabi alaihissalam coba memerintahkan kita orang tua terhadap anak yang tidak mau mengerjakan salat kalau sudah berumur 10 tahun, padahal belum balik. 10 tahun belum balik. Tapi apa kata Nabi alaihissalam? Mur auladakum bis shalah inda sab'a wa dhribu 'alaiha inda al-'ashar. Suruh anakmu salat. Jadi ini penting para jemaah sekalian. Kita tidak boleh nyuruh apapun kalau dia belum berumur 7 tahun. Jangan disuruh puasa, jangan disuruh berjilbab. Anak nggak boleh. Karena yang membuat dia menjadi soleh ketika kita mendidik sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Jadi kita nggak boleh nyuruh anak berjilbab, anak TK, masih umur TK. Nggak boleh menyuruh anak yang masih umur TK di bawah 7 tahun menyuruh sholat, menyuruh jujur, jangan bohong. Apa saja perintah tidak boleh. Lalu bagaimana? Hanya menasihat, memberi masukan, membimbing. Tapi perintah, kamu harus ya, kamu tidak boleh bohong. Terus dihukum. Boleh. Kalau sholat saja, anak yang belum umur 7 tahun, dia tidak sholat, tidak berhukum. Apalagi bohong. Para jemaah, dosa tidak sholat lebih besar daripada dosa bohong. Begitulah kita memahami Islam sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW. Jadi kita hanya ingatkan saja, jangan bohong. Ya, jujur ya, jangan bohong. Jadi kesalahan yang paling besar di sisi Allah meninggalkan sholat. Kenapa anak disuruh untuk sholat ketika 7 tahun? Untuk berlatih. Tapi kita tidak boleh bertindak, itu dengan memukulnya. Kapan kita boleh bertindak? Pada saat umur 10 tahun. Nah ini maknanya bertindak. Jadi tindak itu yang terukur, sesuai dengan kesalahannya. Sesuai dengan penyimpangannya. Sesuai dengan pelanggarannya. Itu namanya, itu makna daripada hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka ya konsisten bahwasannya konsisten terhadap sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Ya, jadi kita bertindak segala hal, setiap pelanggaran yang bertentangan dengan sunnah, dengan ajaran Nabi SAW. Ya, tentu itu kembali kepada kapasitas masing-masing. Tidak semua orang boleh bertindak. Siapa yang boleh bertindak? Tentu ya yang diberi wewenang oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhak bertindak, mengambil tindakan pelaku maksiat yang memiliki kekuatan misalnya, maka yang bertindak di sini adalah pemerintah yang mengingkari kemungkaran dan mengambil tindakan menutup misalnya tempat-tempat maksiat, itu hanya pemerintah. Waliul amr, bukan kita semua. Ormas nggak boleh. Siapa yang boleh bertindak terhadap seorang ya yang di bawah, yang masih di bawah umur atau belum dewasa? Orang tuanya, bapaknya di sini. Nggak boleh, kakak tidak boleh mukul. Kalau ada adiknya tidak sholat, kakak tidak boleh mukul, nggak boleh. Yang berhak memukul ya adik yang tidak sholat ketika berumur 10 tahun dan di atas 10 tahun dan belum balik, maka yang berhak memukulnya itu ayahnya, ibunya, orang tuanya, bukan kakaknya, ya, bukan apalagi pamannya, nggak boleh. Jadi pahami tuntunan Nabi dengan benar. Jadi kalau ada orang melanggar tuntunan Nabi, petunjuk Nabi, itu harus ditindak. Tapi harus tahu ya tindakan yang terukur, yang ditetapkan oleh Islam. Siapa yang berhak bertindak? Ini juga harus diketahui dan
harus dipelajari dengan baik. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, ya segala hal yang bertentangan dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana misalnya bertindak terhadap penyimpangan seksual, harus tidak. Itu maknanya. Banyak kalau dibilang alasannya HAM. Kita bantah dengan hadis ini. Dan ini tidak bisa dipahami secara kontekstual. Ini tekstual. Berlaku di seluruh zaman. Dia mengatakan homo itu, ya, LGBT itu hak asasi. Kita katakan bagaimana hadis Nabi alaihissalam. Anda Muslim? Kalau Anda Muslim, bagaimana dengan hadis Nabi alaihissalam? Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah anna Rasulullah. Aku diperintahkan untuk membunuh setiap orang yang tidak mengucapkan la ilallah, menghalalkan darah orang yang tidak mengucapkan la ilallah, dan bertindak. Di sini maknanya apa? Al-qital, bertindak. Ya, Nabi diperintahkan untuk bertindak, mengambil tindakan terhadap orang yang tidak konsisten terhadap ajaran Nabi SAW. Apakah homo, lesbi, LGBT sesuai dengan ajaran Nabi? Kalau Anda sepakat, maka Anda harus menerima konsekuensinya, yaitu harus siap ditindak. Tapi kalau Anda tidak sepakat, maka inilah perbedaan kita. Hadza firaqu baini wa bainik. Ya, kita harus temukan titik temu kita dulu. Anda sepakat tidak LGBT itu penyimpangan? Tidak sesuai syariat Islam, tidak sesuai ajaran Rasulullah SAW. Kalau Anda setuju, ya kita bilang, hatta yashhadu an la ilaha illallah Rasulullah, yang kita harus tindak. Karena Nabi mengatakan, Anda terima tidak ucapan Nabi alaihissalam? Nabi mengatakan, saya diperintah untuk menindak, mengambil tindakan tegas. Jadi segala yang tidak segala yang bertentangan dengan ajaran Nabi alaihissalam, ya, apalagi menimbulkan mudarat yang sangat besar, maka Nabi diperintahkan untuk mengambil tindakan yang terukur sesuai dengan pelanggaran dan penyimpangannya. Wa yuqimus shalah. Apakah juga orang dihukum karena tidak sholat? Dihukum. Orang kalau tidak sholat dihukum. Ya, dihukum. Kita tahu bagaimana mayoritas ulama, kecuali Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa mereka bersepakat bahwa orang yang tidak sholat tidak kafir. Tapi apa kata mereka? Orang yang tidak sholat walaupun tidak mengingkari wajibannya harus dihukum. Yang pertama, sebagian mereka mengatakan hukumnya hukum apa? Hukum mati. Yang lain mengatakan hukumnya dihukum penjara seumur hidup. Yang lain mengatakan dicambuk sampai dia jera, sampai dia meninggalkan, ya, kebiasaan buruknya itu tidak pernah sholat. Bayangkan, walaupun mereka tidak mengatakan kafir, tapi lihat hukumannya berat sekali. Hatta yuqimus shalah, sampai mereka menegakkan salat. Jadi orang yang berhak dihukum, pelanggaran yang berhak dihukum, pelanggaran apa? Meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Kalau kita tolak ukur menghukum, ya, memberikan sanksi hukum, itu hendaklah bertolak dari syariat Islam. Bertolak dari syariat Islam karena mudaratnya sangat besar. Kalau orang sudah tidak salat, akan terbuka seluruh pintu keburukannya. Seluruh pintu keburukannya. Bagaimana misalnya kisos. Allah katakan kisos itu mengantisipasi segala bentuk kriminal yang bersifat menghilangkan nyawa. Kalau orang tahu setiap orang yang membunuh pasti ada hukum mati, dia akan mikir dia. Makanya Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di balik kisos ada kehidupan. Ada kehidupan yang indah. Yaitu keberlangsungan hidup, kata Allah. Wahai orang-orang yang berakal. Kalau itu kisos, bagaimana dengan salat? Jauh lebih besar dan lebih banyak manfaat daripada orang yang salat. Oleh karenanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini berdasarkan di sini pelanggaran terbesar yang oleh seorang muslim ketika dia tidak salat. Wallahi, orang yang tidak salat lebih besar daripada dosa zina. Orang yang tidak salat lebih besar daripada orang yang membunuh. Orang yang tidak salat lebih besar dosanya daripada orang yang menyetubui ibu kandungnya. Orang yang tidak salat lebih besar daripada dosa riba. Semua maksiat kecuali dosa syirik kalah besar dosanya dibanding dosa tidak mengerjakan salat. Makanya orang yang tidak salat berhak ditindak. Jangan pernah kita diam. Jangan pernah kita orang tua merasa tenang dan nyaman kalau ada di antara keluarga kita, anak kita yang tidak salat. Tindak.
lakukan tindakan yang tegas dan terukur. Ya, wa yu'tuz zakah. Demikian pula di sini hadis, dalam hadis ini Nabi mengatakan juga orang yang tidak bayar zakat ditindak dengan tindakan yang bertahap, diingatkan, dinasihati, ditegur, ya, dan lain sebagainya, sesuai ya dengan tahapan-tahapan yang tujuannya adalah menimbulkan kemaslahatan. Lalu apa? Perlu diketahui para jemaah sekalian, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Dan kalau mereka melakukan semua itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita tidak boleh bertindak terhadap menghilangkan nyawa, melakukan tindakan terhadap siapa? Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Sudah, mereka berarti tidak boleh kita halalkan darahnya. Berarti haram. Haram darahnya. Kita tidak boleh menghilangkan nyawanya. Apa yang membuat orang tidak boleh dihilangkan nyawanya? La ilaha illallah. Berarti orang kafir halal. Orang kafir semuanya itu halal darahnya. Semua orang kafir, walaupun tetangga kita kafir, itu halal darahnya sebetulnya. Tapi yang paling jelas kata Nabi alaihissalam, yang memerangi Islam. Nah, tapi kan tetangga kita yang muslim tidak memerangi Islam. Kita katakan, kalau bicara hadis ini, semua orang kafir, baik itu kafir yang memerangi Islam, atau kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, macam orang kafir ya, semuanya halal darahnya. Tapi apakah kita bunuh? Itu beda hal. Tapi kita semua harus meyakini pada hadis ini, semua orang kafir, sebagaimana semua orang yang mengucapkan la Allah, haram darahnya. Maka semua yang tidak mengucapkan la Allah, halal darahnya. Itu keyakinan kita dari hadis Abdullah bin Umar. Ingat, saya ulangi. Dari hadis Abdullah bin Umar, kita harus meyakini, semua orang yang tidak mengucapkan la Allah, ya, semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah, haram darahnya. Berarti sebaliknya, semua orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah berarti halal darahnya. Lalu apakah boleh kita bertindak? Itu beda. Bicara tentang bertindak, kalau itu jihad, diperangi, itu harus kembali kepada pemimpin. Harus ada komando dari pemimpin kita, presiden kita. Kalau ada perintah dari presiden kita, pemimpin kita, perangi, jihad. Kalau tidak boleh. Makanya kata ulama, untuk ya tidak menimbulkan kegaduhan, ya, untuk tidak mengganggu stabilitas politik, kata para ulama, maka masalah jihad harus berdasarkan perintah pemimpin besar atau dengan izinnya. Kalau tidak ada perintah, tidak ada izinnya, kita tidak boleh melakukan jihad atau memerangi orang-orang yang halal darahnya. Lalu bagaimana mereka? Kalau kita tidak ada perintah dan tidak ada izin, maka kita tidak boleh menghilangkan nyawanya. Kenapa? Karena akan lebih besar mudarat yang timbul daripada maslahat. Makanya kita dakwah. Orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang tidak berislam, kita dakwai dengan dakwah Islam, dengan perilaku, dengan akhlak. Tapi jangan sampai kita berlebihan mengatakan mereka saudara kita, ini beda. Kenapa? Kita tidak boleh mengatakan bahwa kaum Nasrani itu saudara di sini. Bagaimana Anda meyakini bahwa kaum Nasrani saudara, kaum penganut Hindu saudara, kaum Konghucu saudara? Anda bertentangan hadis ini. Kata Nabi alaihissalam, halal darah mereka sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apakah saudara berarti halal darahnya? Apakah logis, suatu perkara yang logis, kita anggap seorang saudara sementara dia halal darahnya? Jawab pertanyaan saya. Bagaimana Anda menjawab hadis ini? Dia menganggap bahwa orang kaum Nasrani adalah saudara, kaum Yahudi saudara. Semua umat-umat di luar Islam adalah saudara. Sementara Nabi mengatakan, halal darah mereka sampai mengucapkan la ilaha illallah. Berarti mereka bukan saudara. Walaupun orang tua kita, bukan saudara. Saudara itu yang diikat oleh tali iman, oleh tali la ilaha illallah, itu saudara yang hakiki.
Ini hadis ini luar biasa cakupannya, luar biasa para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Fa fa'alu dzalika asmini dimahum. Semua itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat, zakat, menyelamatkan manusia, menyelamatkan seorang muslim, manusia dan muslim dari segala tindakan hukum. Jadi orang-orang yang ditindak, dihukum, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia konsisten terhadap ajaran Rasulullah SAW, dia salat, dia menunaikan zakat, dihukum, berarti ini namanya kriminal, namanya kriminalisasi, mengkriminalisasi. Kenapa? Karena orang Islam dia mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan Nabi alaihissalam. Jadi kalau ada orang ahli sunnah di penjara, ditangkap, dituduh teroris, ini kriminal, mengkriminalisasi namanya. Kalau dia menganut pemahaman Khawarij, iya hukum aja. Tapi kalau dia dituduh, difitnah, harus dicek dulu dong. Cari buktinya. Apa buktinya bahwa dia berafiliasi kepada kelompok tertentu? Hanya karena dia berjenggot, hanya karena bercadar, hanya karena celana cingkrang. Tidak bisa. Jadi orang yang mengucapkan la ilallah, berpegang teguh dengan sunnah, menegakkan salat, menegakkan zakat, tidak boleh dihukum. Tidak boleh dihukum. Kalau ada hukuman diberikan kepada orang yang menjaga dan memperhatikan, menegakkan empat tadi, berarti namanya kriminalisasi. Dan ini tidak dibenarkan oleh Allah. Kalau dipaksakan, apa kata Allah? Apa kata Nabi alaihissalam? Wahai sahabat Allah, ingat, akan dituntut oleh Allah di hari kiamat. Wahai sahabu ma'alallah, nanti akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang berat. Allah, hadis ini sangat luar biasa kandungan dan maknanya. Ya, makanya pahami betul hadis ini. Dan itulah yang bisa sampaikan, saya jelaskan dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan pada hari ini, di kajian ini kita semua dapat cerahan dari hadis Ibnu Abdul Umar, hadis yang pendek tapi kandungannya luar biasa, cakupannya sangat luas. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustaz. Baik, kakak-kakak, jika kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, bisa langsung dengan open mic atau raise hand, atau menulis di kolom chat. Baik, terkait dengan kehormatan muslim ini, terkait dengan sekarang lagi apa ya, ada penyerangan lah di Gaza. Kemudian ada orang-orang tertentu yang menyampaikan untuk jihad, kemudian menyampaikan bahwa pemboikotan terhadap barang-barang yang dijual oleh orang-orang yang mendonasikan, perusahaan-perusahaan yang mendonasikan ke Israel. Ini bagaimana, Ustaz? Mohon tanggapannya, Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala tindakan yang bermaslahat, yang lebih besar maslahatnya, pertama gini, kita harus meyakini Islam agama yang sempurna. Tidak ada satu masalah kecuali Islam memberikan solusi. Tidak mungkin nggak ada persoalan yang tidak diberikan solusi oleh Islam, baik secara khusus, secara spesifik maupun secara umum. Karena Islam agama yang sempurna. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian. Dan aku tetapkan Islam sebagai nikmat yang sempurna. Jadi kalau orang ingin mencari nikmat yang sempurna, cari dari Islam. Tapi Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Apa arti Islam itu sempurna? Artinya nggak ada yang kurang. Kenapa orang mencari-cari cara, mencari solusi, mencari-cari mengada-adakan sesuatu yang apa artinya? Semua persoalan ada solusinya, termasuk bersikap terhadap Yahudi, yaitu sanksi ekonomi misalnya. Apakah ada di zaman Nabi alaihissalam hal seperti itu? Ada. Jadi memberi sanksi itu sebetulnya juga ada. Ya, yang namanya hajar, memboikot itu ada.
Dasar dalilnya adalah bagaimana Nabi SAW memboikot Ka'ab bin Malik. 3 orang yang tidak ikut perang Khaybar. Takhallaf an Khaybar. Di mana Nabi alaihissalam tidak berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Ya. Dan dua sahabatnya, 3 orang sahabat tidak diajak bicara, tidak disapa. Bahkan Nabi merintahkan istri mereka untuk tidak melayani suaminya, tidak berbicara. Itu boikot. Jadi dasar dalil boikot itu ada. Tapi ingat, para ulama mengatakan boikot itu dasarnya maslahat. Bukan sekedar semangat. Dan harus efektif. Jadi ketika kita melakukan boikot, kita harus lihat kita posisinya dalam keadaan apa. Supaya lebih melahirkan maslahat yang lebih besar. Di zaman Nabi, beliau kuat posisinya. Dia boikot Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya. Bingung dia. Terpukul jiwanya. Betul-betul mendapatkan teguran keras. Terasa betul. Nangis Ka'ab bin Malik. Selama setengah bulan, kalau tidak salah, itu tidak ditegur, tidak disapa, tidak dijawab salamnya. Karena posisi Nabi dan sahabat ini kuat. Ya. Demikian pula memboikot. Tapi dibilang itu kan muslim. Bukan muslim atau tidak muslim. Ini bicara maslahat. Boikot itu asasnya maslahat. Sekarang kita boikot produk Yahudi. Pertama, kita lihat diri kita kuat atau tidak. Yang kedua, itu hanya gimmick. Di satu sisi kita boikot, misalnya Coca-Cola, boikot masakan restoran saji yang berafiliasi pada Yahudi ini. Di waktu yang sama, ribuan muslim masih makan. Masih makan. Mungkin di depan kita, atau diam-diam, bahkan anak kita bahkan. Ini kan namanya inkonsisten. Kok nggak konsisten? Jadi sebetulnya yang pertama, kita harus fokus kepada akar masalah. Gitu. Kenapa kita hina? Lihat apa kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Pertolongan Allah dengan kekuatan iman. Lihat. Kenapa Allah biarkan kita dihina dan mengalami tindakan, mengalami kezaliman? Karena kita meninggalkan iman. Allah Jalla wa'ala telah berjanji, ya, in tansurullah yansurkum. Kalau kita bela agama Allah dengan iman dan takwa, pasti Allah akan tolong. Jadi kita fokus kepada akar masalah. Jadi selama kita, jadi apa yang membuat kita terdolimi? Kenapa begitu luas orang-orang Israel itu menghancurkan semua, bukan hanya di Israel, ya, di berbagai di belahan dunia. Kasus itu sangat di Cina, bagaimana kaum muslim ditindas, bagaimana Rohingya yang lalu. Jadi kita ini hanya berdasarkan apa? Berita, hanya hangat saja. Nggak begitu. Fokus kepada akar masalah. Yang membuat kita ini terzalimi karena lemahnya iman, karena amal kita yang jauh dari sunnah. Ingat, Allah Jalla wa'ala dengan hukum kauni, kata Ibnu Qayyim, membuat kita kalah, membuat kita terzalimi karena iman kita lemah dan amal kita banyak yang salah dan keliru. Jadi kalau kita ingin menang, ingin kita bisa mengalahkan orang-orang kafir, membuat mereka hina, kembalilah kepada iman dan akidah yang sahih. Kuatkan iman, luruskan, ya, perbaiki amal. Iman dan amal soleh adalah kunci kemenangan kaum muslimin. Nah, ini dulu yang pertama. Fokus dulu. Sekarang kita gembar-gembor, ayo kita boikot. Banyak kok nggak kompak kita. Kayak angin lewat gitu. Atau hangat-hangat kayak ayam. Sekarang lagi ini kita tidak. Yang diperlukan bukan boikot, nggak ngaruh. Israel itu, Yahudi itu pemegang pengendali ekonomi dunia. Kita siapa kita ini ya? Ngaca lah. Kita ini, bayangkan ada teman saya, dia dari SMA di Amerika, dia bilang begini. Tahu nggak Ustaz? Kalau di kita ini, Bank Indonesia itu di bawah otoritas pemerintah. Tahu nggak? Bank Amerika itu, Bank Amerika, istilahnya kalau di Bank Indonesia,
Itu punya siapa? Bukan di bawah otoritas pemerintah Amerika, tapi bawah Yahudi. Jadi ekonomi bukan hanya Amerika, seluruh dunia mengendalikan. Kita lihat harga-harga. Barang-barang berharga, siapa menentukan? Kita cukup. Kita Allah biarkan kita ini betul-betul di bawah kendali mereka. Kan kita meninggalkan akidah, kita meninggalkan amal soleh. Kita nggak fokus. Itu hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Sekarang ini kita boykot, tapi doa. Kirim obat-obatan. Mereka tuh nggak butuh boykot. Ikhwan kita di Palestina nggak butuh. Doa yang penting, bukan boykot. Lakukan sesuatu yang menyelesaikan masalah. Langsung menyentuh masalah gitu. Doakan. Kalau kita tidak bisa mengirim apapun, doa. Setiap doa kita. Doakan. Ini adalah hal terbaik yang kita berikan saudara kita. Ngapain boykot? Itu namanya kayak orang nggak serius gitu. Doakan. Kemudian kalau ada open donasi, kirim duit. Mereka butuh obat-obatan. Bagaimana rumah sakit sana dibom oleh Yahudi, oleh Israel itu, yang begitu bengis itu. Rumah sakit Indonesia juga dibom. Kita kirim apa yang dibutuhkan. Uang, obat-obatan, makanan. Bukan boykot sekarang ini. Karena masalahnya kecil. Jadi tidak tepat saya. Makanya para ulama mengatakan, ya, al-hajar, boykot itu asasnya apa? Kemaslahatan. Kalau memang lebih besar maslahatnya, boykot. Tapi kalau tidak lebih besar, maka perlu diboykot. Biasa saja. Ditambah oleh para ulama, bagaimana kita boykot produk Yahudi? Nabi itu ketika beliau wafat, sebelum wafat, beliau masih bermuamalah dengan Yahudi. Beliau itu orang yang sederhana. Beliau SAW, sampai beliau ketika ingin meminjam uang, beliau harus menggadaikan apa? Menggadaikan baju besi beliau yang digunakan untuk perang, karena beliau tidak punya uang. Beliau menggadaikan, bayangkan, menggadaikan derah. Derah itu tameng. Ya, baju besi yang beliau pakai untuk berperang, beliau juga digadaikan ke Yahudi. Artinya sampai beliau mau meninggal, beliau masih bermuamalah dengan Yahudi. Yahudi itu Israel. Anak cucu Yakub. Kita jangan menutup mata, itu fakta. Nabi kita saja masih bermuamalah Yahudi. Ketika kita beli Coca-Cola, beli KFC, beli McDonald, beli apa yang katanya itu aplikasi Yahudi, hotel punya Yahudi, franchise, apakah Hilton, apakah Fairmont, apakah itu kan muamalah. Kita nginap di hotel itu, kita bayar, kita beli, kita makan. Apakah itu sehat atau tidak sehat makanan fast food itu beda lagi masalahnya. Tapi yang penting jadi orang tuh yang realistis gitu. Fokus kepada tuntunan Nabi alaihissalam yang menyelesaikan masalah. Jadi kita ingin ya udahlah. Sekarang ini tidak tepat kalau boykot karena tidak efektif. Sekarang kita lakukan hal yang sangat membantu saudara kita di Palestina. Doa agar Allah menjaga Masjid Aqsa. Doa, kita sedih lihat video-video anak kecil yang jadi yatim. Anak-anak kecil jadi korban, orang tua yang tidak. Ya, ini perang. Kalau perang itu fitnah. Kita sedih, harus kita tunjukkan empati kita. Doa. Udahlah, jangan boykot. Kurang, nggak ngaruh. Tidak berpengaruh sama sekali. Ekonomi di tangan Yahudi. Politik di tangan Yahudi. Coba, mana ada negara. Ya, mungkin sekarang yang berani lawan Amerika. Amerika itu bonekanya Yahudi. Ya, bayangkan, saya ada teman di Singapura. Dia bilang, tahukah, Israel itu menjadikan Singapura itu Amerikanya Asia Tenggara. Sampai di pelabuhan itu ada khusus tempat buat pasukan Israel. Dia buka diplomasi terbuka dari Israel itu ibu Singapura itu. Makanya dia yang menentukan harga. Dia negara broker di Singapura itu. Siapa? Restu Yahudi. Dia nggak punya apa-apa Singapura itu. Bayangkan sampai di pelabuhannya ada tempat khusus buat kapal-kapal Israel. Itu terbuka. Kalau kita lihat itu jelas sekali. Kita mau apa kita? Mereka kuat uangnya. Triliunan dolar. Kita mau apa? Boykot. Ya kalau istilahnya cicak lawan buaya namanya. Nggak ada apa-apanya kita. Jadi nggak tepat. Sekarang ini saya ingatkan tidak tepat boykot itu. Yang kita lakukan sekarang yang lebih tepat, yang lebih baik, berdoa, bantu, ayo galang dana, kirim. Saya dengar Palestina, kedutaan Palestina buka donasi.
salurkan donasi kita semampu kita, sebesar-besarnya. Ya, kalau itu resmi ya bahwa kedutaan Palestina open donasi, kita salurkan melalui kedutaan Palestina. Itu saja kita lakukan dan nggak usah demo, tidak usah memboikot, tidak berpengaruh apapun. Menekan Israel, nggak ada kedutaan di Jakarta, itu di negara kita tidak buka hubungan diplomatik. Jadi nggak ada apa ya, nggak usah kita demo, mau ngapain demo? Kemudian kita boikot, fokus saja. Selesaikan masalah dengan cara yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Allah akan selalu menolong kita. Di sini pada kesempatan yang berbagi ini justru pada peristiwa seperti ini harusnya kita kembali kepada akar masalah. Apa yang membuat kaum muslimin hina? Apa yang membuat kaum muslimin ditindas, dizalimi, tidak ada wibawanya di mata orang-orang kafir karena kita meninggalkan akidah, karena kita meninggalkan sunnah Rasulullah. Jangan tinggalkan iman, jangan tinggalkan amal soleh. Karena iman amal soleh, kata Ibnu Qayyim, syarat Allah menolong kita, intan surullah yansurukum. Demikian wallahu a'lam. Ustaz, sudah ada pertanyaan yang diketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Afwan izin bertanya, apakah bila kita memberitahukan kekurangan orang lain, misalkan A, kepada orang lain, misalkan B, dengan tujuan untuk berhati-hati kepada A, Afwan, terputus ini. Mohon diulangi, terputus tadi. Jadinya kita yang bertanya ini bertanya apakah kita memberitahukan kekurangan orang lain yang suka bohong ini ke si B agar si B ini berhati-hati. Ini gimana Ustaz? Apakah kita termaksud orang yang tidak menjaga kehormatan si A ini, Pak Ustaz? Ya, jadi gini. Masalah ini masuk dalam pembahasan menutup aib ya. Jadi kita fokus pada masalah menutup aib. Pada asalnya setiap muslim wajib ditutup aibnya. Wajib ditutup aibnya. Tidak boleh kita buka. Tidak boleh kita buka. Lihat Imam Nawawi bahkan bikin suatu bab. Ya, banyak dia boleh bawakan hadis Rasulullah SAW yang intinya kata beliau adalah misalnya ayat innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu, semuanya orang-orang yang suka menebar fitnah di antara orang-orang beriman. Kemudian juga hadis Nabi alaihi salam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahid bisu. Semua umatku ini wajib ditutup aibnya kecuali yang terang-terangan dengan kemaksiatannya dan keburukannya dan lain sebagainya. Dalil-dalil disimpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Artinya setiap muslim itu wajib ditutup aibnya. Gak boleh dibuka. Dikasih tahu ini loh dia tukang bohong, dia tukang tipu. Siapa yang ditutup aibnya? Semua. Walaupun dia punya kesalahan. Kecuali, yang lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Siapa yang diberitahu diwaspadai kebohongannya? Yang tukang bohong. Tapi kalau sebohong sekali, 2 kali, dia pernah bohong karena kepepet, dia pernah bohong, itu jangan dibuka aibnya. Jadi siapa yang, ini kaidah ya, yang boleh dibuka aibnya untuk diwaspadai. Yang terang-terangan dengan kemaksiatan, dia bilang, oh saya gay. Oh, Anda nggak malu, Anda gay. Bukan hati-hati gay itu. Gitu. Atau dia seorang lesbi, jangan bersahabat. Hati-hati, istri siapa jangan. Itu lesbi, kita waspadai. Siapa yang boleh dibuka aibnya? Pada asalnya muslim ditutup aibnya. Kecuali yang dikecuali oleh Allah dan Rasulnya. Siapa? Man ghalaba syarru ala khairi, man ghalaba syarru ala khairi. Yaitu yang lebih dominan keburukannya daripada kebaikan. Jadi kalau orang bohong sekali 2 kali, jangan dibuka dong. Tapi kalau dia memang tukang bohong, tukang tipu, ya, maka kita harus buka agar orang-orang waspada dari orang tersebut. Itu kaidahnya gitu aja.
Jadi siapa yang kita buka aibnya? Yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Tapi kalau kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya, nggak boleh dikasih, ditutup, dijaga aibnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, terkait dengan saudara kita, ini kan kaitannya dengan saudara semuslim, Ustaz. Tapi kan kita juga membahas mengenai kitab pembatal-pembatal keislaman, di mana di kitab tersebut ada pembeda bahwa jika kalau tidak sholat Jumat 3 kali maka keluar dari Islam, terus kemudian tidak mengakui atau menentang ajaran yang bukan ajaran yang berdasarkan adanya dalil, juga menentang Al-Quran, menentang itu keluar dalam keislaman. Nah, terkait dengan hal-hal ini, yang orang-orang yang mengaku Islam tetapi melakukan tindakan yang sebenarnya mengeluarkan dirinya dari keislaman itu, menyikapi orang-orang seperti ini gimana, Ustaz? Apakah kaitannya kita menutupi aibnya, atau kita memang ya sudah karena dia terlihat dengan jelas keluar dari Islam, artinya dia tidak pernah sholat, cara berwudunya salah, jadi membingungkan, kemudian cara sholatnya itu membingungkan, ketika kita sholat bersama dia, oh ini orang sholat kok begini gitu. Artinya apakah kita itu menyikapinya terhadap orang-orang ini seperti muslim pada umumnya, Ustaz? Yang pertama kita harus menyepakati tolak ukur ya penyimpangan, kesalahan itu bukan pribadi, tapi harus sunnah. Jadi bukan kita yang menilai, ini orang wudunya nggak benar, ini orang ini, oh berarti gimana nih? Kita anggap dia bukan. Sunnah itu ya akan menganggap kesalahan itu besar atau kecil, itu kembali kepada parameternya itu sunnah. Sunnah. Kalau ada orang sholat, nggak ada, kan tadi saya bilang tadi. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada dosa meninggalkan sholat. Ya, jadi parameternya sunnah, Islam, bukan pribadi-pribadi, bukan pribadi ulama sekalipun. Ya, takutnya ada tendensi pribadi, ulama juga begitu. Tapi kembali kepada dalil. Bagaimana dalil mengukur kesalahan ini? Sebesar apa kesalahan yang dilakukan oleh orang ini? Kembali kepada dalil. Islam dalam ini yang menetapkan, yang mengukur kesalahan itu dia, dalil itu, sunnah. Kemudian yang berikutnya, tadi kan saya bilang, kalau sudah dianggap kesalahan fatal, ya kan, misalnya orang tidak sholat, sudah itu fatal. Berarti boleh kita buka aibnya. Ini orang nggak sholat. Ketika dia akan melamar seorang wanita, jangan terima, dia nggak sholat. Buka aja. Karena orang yang lebih besar, jadi seandainya dia kesalahannya mungkin nggak ada, tapi dia tidak sholat, itu buruk di mata Islam. Kan tadi kaidahnya, asalnya muslim itu harus ditutup aibnya, kecuali yang lebih dominan keburukannya. Lah kalau cuma satu, tapi keburukannya fatal, seperti tidak sholat, itu fatal, itu berarti dominan itu. Bagaimana dibilang baik kalau dia tidak sholat? Gitu. Jadi, seorang yang lebih dominan keburukannya, boleh dibuka aibnya, untuk menghindari keburukannya dan kejelekannya. Ini kaidah ya, harus dipegang itu. Ya. Terus yang berikutnya adalah bagaimana kita menghukumi dia? Apakah dia kafir? Apakah dia itu beda? Ya, kita harus mendudukan satu perkara dengan baik. Apalagi perkara kufur. Kaidah mengatakan laisa semua kafir kufur ali. Tidak semua orang yang melakukan kufuran maka dia vonis kafir. Ya, tidak semua orang yang berbuat bid'ah maka dihukumi ahli bid'ah. Itu beda lagi babnya. Karena ada orang berbuat kufur karena syubhat, karena salah persepsi, salah interpretasi, itu banyak motifnya. Ya, intinya terhadap mereka yang melakukan kesalahan fatal, ya. Bagaimana mereka yang mengingkari sholat? Bilang, sholat gak wajib. Oh, ini fatal ini. Tapi kita katakan kafir. Itu beda. Yang berhak memvonis kafir hanya Allah dan Rasulnya dan para ulama. Lalu kita bagaimana sikap kita orang yang tidak mau sholat dan mengingkari kewajibannya? Kita bilang ya sudah, kita buka aibnya.
Lihat ini orang nggak sholat dan bahkan mengingkari. Jadi kita tahdir, kita peringatkan orang-orang lain untuk mewaspadai orang ini. Tapi tidak menghukumi dia kafir. Yang berhak menghukumi kafir hanya Allah dan Rasulnya dan para ulama. Kenapa? Karena ulama-ulama besar, ketika memvonis itu mereka dengan ilmu, dengan dalil, dengan kelembutan. Kalau kita dengan emosi, ya kan? Dengan semangat yang membara, tapi tidak seimbang dengan dalil, bahaya. Makanya diserahkan, ya, menghukum orang itu kafir atau tidak, pada akhirnya itu kepada ulama. Bagaimana Allah katakan, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya suatu perkara besar dikembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr, kalau seandainya suatu perkara besar yang terjadi, misalnya masalah boikot, tanya dong pada ulama, jangan kita yang memutuskan. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ya, kalau seandainya mereka kembalikan suatu masalah besar kepada Rasul, kalau Rasul tidak ada berarti kepada ulama, percaya mereka akan mendapati bahwa istinbatnya ulama itu sangat detail dan sangat hati-hati yang lebih membawa kepada kemaslahatan. Jadi kembali pada ulama. Jadi masalah apakah dia kafir atau tidak, kembali pada ulama. Kalau tidak ada, ya sudah, hukum kita bermuamalah secara baik. Oh, dia nggak sholat, dia mengingkari kewajiban sholat, ya sudah. Yang penting saya harus waspadai bahwa nih orang lebih besar keburukannya daripada kebaikannya. Kita akan buka itu aibnya. Dia nggak berlaku aib itu. Jadi gitu. Jadi kita jangan bertindak memperlakukan dia seperti orang kafir, karena itu masalahnya beda. Tapi orang yang jelas-jelas melakukan suatu perbuatan yang kufur, bahkan jelas-jelas membuat orang bisa murtad atau keluar dari Islam, jangan memponisnya, karena bukan wewenang kita, tapi kita buka aibnya. Boleh. Tidak lagi haram aibnya untuk dibuka, untuk disebar. Karena orang-orang seperti itu tidak lagi berlaku, ya, kewajiban untuk aib-aib mereka. Agar orang Islam yang lain mengambil pelajaran dan mengambil menjauhi orang-orang itu. Mudah-mudahan dengan tindakan seperti itu membuat mereka kembali kepada Islam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Baik kakak-kakak, misalkan ada yang mau bertanya, bisa bertanya langsung kepada Ustadz, bisa di open mic. Mungkin ada Kak Riza, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau Kanila? Baik Ustadz, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul sudah majlis. Jelas ya. Baik, kita tutup majelis kita kafaratul majlis. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan majelis kita ini majelis yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir majelis ini, semoga Allah Jalla wa Ala menolong saudara kita di Palestina dan menghancurkan orang-orang Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaan Palestina seperti semula. Semoga Allah menolong mereka. Semoga Allah Jalla wa Ala membela mereka. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.